Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 9 ya, di bulan Juni, masih di tahun yang sama 2023. Dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian guys. Dan untuk persiapan minggu ini untuk weekendnya ya, tetap kalian harus persiapkan sebaik-baiknya di perjalanan, baik kondisi mobil ataupun kendaraan yang akan dipakai ya. Dan yang satu lagi, tetap harus mewaspadai rambu-rambu lalu lintas, jangan ngebut guys, dan perhatikan jalan dengan baik. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis banget guys di 0,15%. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan guys di 0,4% saja, masih tipis ya. Dan begitu juga dengan Ethereum, juga masih tipis pergerakannya, merah di 0,3%. Kemudian BNB juga tipis guys di 0,68%. Tapi kalau kita lihat ya dari waktu satu minggu ini ya, 7 hari ke belakang, BNB ini mengalami penurunan 15% guys, menyusul tuntutan dari SEC ya, dan juga Coinbase kemarin yang cukup ramai diperbincangkan, yang membuat harga dari BNB ini turun ya, karena tentu saja pasti ada sedikit kepanikan di para investor ya yang mengamankan dananya. Dengan penurunan yang terjadi, ini adalah waktu yang bagus ya untuk kita supaya bisa serok bawah lagi. Selanjutnya kalau kita lihat di sini pergerakan dari beberapa altcoin yang lain ya, seperti XRP, Cardano, Dogecoin, Solana dan teman-temannya, ini perubahannya tidak terlalu jauh ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, rata-rata perubahannya antara 0 sampai 1% saja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat bagaimana perubahan harga ya dari Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat dari chart di sini. Di time frame daily untuk close candle kemarin ini hijau, tapi belum terlalu signifikan ya, karena ini masih berefek dari kabar buruk ya yang menimpa Binance dan juga Coinbase kemarin, karena secara tidak langsung juga pasti akan berefek kepada kripto terbesar ini ya. Dan justru ini adalah waktu yang tepat untuk bisa serok bawah guys. Seperti yang terlihat di sini di harga 26.000 ini masih menjadi support yang cukup kuat guys. Dan kalau kalian mengikuti saran kita kemarin ya, kalian sudah mendapatkan titik yang bagus guys untuk bisa di CA di harga sekitar 25 ribuan ya. Ini keren banget, dan kita ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mengambil di CA di harga-harga tersebut. Tapi untuk kemungkinan kemana arahnya, bisa jadi akan lanjut turun lagi guys untuk mencoba retest di harga 25.000 ini. Dimana di harga 25.000 ini merupakan harga psikologi ya dari para investor yang sedang menunggu harga tersebut. Dan itu sangat sehat sekali untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu guys. Jadi nggak usah khawatir kalau seandainya memang nanti harga dari Bitcoin ini turun sampai 25.000 atau bahkan di 24.000 guys. Karena banyak para analis itu yang bilang harga tersebut merupakan harga yang sehat untuk Bitcoin ini. Jadi nanti kedepannya kalau memang Bitcoin ini masih turun, kalian nggak usah panik ya, santai aja. Justru malah kalian itu kalau bisa tambah lagi modalnya guys, oke? Selanjutnya kita langsung saja ya melihat bagaimana update hari ini untuk infonya. Kita awali dari harian Coindesk ya. Dan ini masih berhubungan dengan tuntutan SEC terhadap Binance juga Coinbase ya, yang mengklaim mereka sebagai sekuritas. Dan beberapa altcoin diklaim juga oleh SEC merupakan sekuritas juga, dimana kemarin sudah kita informasikan Cardano menolak tuduhan SEC tersebut kalau Cardano dengan tokennya ADA merupakan sekuritas guys. Nah di sini diinformasikan ya bahwa Solana pun juga menolak ya tuduhan SEC bahwa Solana dengan koinnya Sol merupakan sekuritas guys. Jadi token asli dari blockchain Solana yaitu Sol dinyatakan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar ya dalam tuntutan hukum SEC minggu ini terhadap bursa kripto Binance US dan Coinbase. Solana Foundation juga mempermasalahkan ya klasifikasi Komisi Keamanan dan juga Bursa Amerika Serikat SEC ini atas token Solnya sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Awal pekan ini SEC mengajukan tuntutan hukum terhadap bursa kripto Binance US dan Coinbase yang menuduh bursa tersebut memperdagangkan sekuritas aset kripto termasuk token Solana. Pada salah satu acara di Rumah Pertas Solana pada hari Kamis di New York City, tampaknya komunitas Solana ini tidak terlalu peduli ya dengan gangguan regulasi rantai ini guys. Dan kata seorang pengembang kepada Coindesk di Rumah Pertas New York City Solana pada hari Kamis bahwa saya rasa tidak ada pengembang yang peduli. Sol sebagai sekuritas tidak benar-benar memengaruhi siapapun yang membangun di atas blockchain Solana.
Dalam tuntutan hukum Binance US dan Coinbase, SEC juga mengidentifikasi ya token yang dikeluarkan oleh foundation dan juga perusahaan atau terkait dengan protokol Cardano, Polygon, Sandbox, Filecoin, Axie Infinity, Silis, Flow, Internet Computer, Near, Voyager, Dash, dan Nexo sebagai sekuritas, guys. Jadi di sini intinya penolakan sudah mulai muncul ya dari beberapa proyek seperti Solana dan juga Cardano, dan pasti akan disusul juga ya oleh beberapa proyek lain, dimana pasti mereka juga akan menolak tuduhan SEC ini bahwa proyek ataupun token yang mereka keluarkan itu merupakan sekuritas, guys. Kita tunggu aja update-nya. Kemudian kita lanjut ke informasi kedua. Kita lansir dari harian Bitcoinis ya. Di sini diinformasikan bahwa CEO dari Binance ini mengutuk perilisan rekaman obrolan karyawan oleh SEC, guys. Jadi CEO Binance yaitu Changpeng Zhao diduga telah merilis sebuah surat internal yang membahas pengungkapan catatan obrolan karyawan baru-baru ini ya oleh Securities dan Exchange Commission atau SEC menurut Reporter China yaitu Colin Wu. Surat tersebut menyoroti kerusakan yang disebabkan oleh pengungkapan catatan obrolan dari SEC oleh dua mantan karyawan bursanya, guys. Selain itu, CZ mengingatkan ya karyawan bahwa para penyelidik ini akan meminta akses ke log obrolan mereka. Dalam surat tersebut ya, CZ mengutip sebuah tweet yang menekankan pentingnya untuk tetap fokus membangun produk yang digunakan orang selama masa-masa sulit, dan dia melanjutkan ya dengan mengakui bahwa mungkin ada catatan obrolan lebih lanjut tentang karyawan yang tidak puas, yang mengomel atau komentar lain yang dibuat di masa lalu yang tidak dipertimbangkan dengan cermat. Namun dia menegaskan ya bahwa Binance selalu berpegang pada standar etika yang tinggi dan memprioritaskan perlindungan penggunanya, guys. Pakar mata uang kripto Adam Cochran ia telah menganalisis ya serangkaian log obrolan antara mantan karyawan bursa Sam Lim dan juga Alvin yang dirilis oleh SEC sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap perusahaan tersebut. Hasil analisis Cochran mengungkapkan beberapa detail yang mengkhawatirkan tentang operasi dan praktik kepatuhan Binance. Catatan obrolan menunjukkan ya bahwa Sam Lin yang merupakan kepala kepatuhan di Binance pada saat itu menyatakan keraguannya ya tentang prosedur kepatuhan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan peraturan. Dia juga membahas bagaimana prioritas bisnis Binance seringkali menggantikan pelatihan dan prosedur kepatuhan. Salah satu komentar yang sangat memberatkan dari Lin adalah bahwa tidak mungkin kami bersih. Pernyataan ini dibuat oleh orang dengan tingkat kepatuhan tertinggi di Binance pada saat itu dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin secara sadar melanggar peraturan. SEC juga telah mengajukan permintaan terperinci yang menguraikan masalah dengan dana, termasuk fakta bahwa banyak penarikan Binance US berasal dari Binance Internasional. Ada juga percakapan internal dengan Coley di mana staf Binance Internasional mengonversi USD ke BUSD dan tidak dapat melacak alasannya. Secara keseluruhan, surat internal dari CZ ini menyoroti komitmen Binance untuk menegakkan standar etika yang tinggi dan melindungi para penggunanya. Namun, investor yang lebih luas oleh SEC dan pengungkapan log obrolan karyawan menggarisbawahi pentingnya kepatuhan dan transparansi dalam industri mata uang kripto. Karena regulator terus mengawasi industri ini, maka sangat penting ya bagi semua peserta untuk memprioritaskan kepatuhan dan transparansi untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan industri ini. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya dari harian Crypto Potato. Di sini diinformasikan guys, Binance meluncurkan produk cloud mining baru di tengah gejolak regulasi ini, guys. Jadi Binance mengumumkan peluncuran produk cloud mining baru untuk pengembangan Bitcoin dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, di mana layanan cloud mining bursa ini telah dirilis pada bulan November lalu dan memungkinkan pengguna yang tidak memiliki peralatan penambangan untuk mendapatkan reward dari Binance Pool. Langganan di sisi lain diperlukan untuk membeli tingkat hash dan penambangan Bitcoin di cloud Binance. Menurut postingan blog resmi, langganan batch baru akan dimulai pada 8 Juni dan akan mengikuti format siapa cepat dia dapat. Sementara itu, operasi penambangan diperkirakan akan dimulai sekitar tanggal 15 Juni. Produk cloud mining dari Binance akan mengalami pemadaman karena badai musim dingin yang parah ya di Amerika Utara pada akhir Desember lalu. Sebelumnya dilaporkan bahwa pemadaman lebih lanjut sebagai akibat dari kondisi cuaca akan memperpanjang durasi langganan cloud mining Binance. Pengumuman terbaru ini muncul di tengah-tengah meningkatnya tindakan regulasi terhadap bursa kripto, di mana pada hari Senin, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC menjatuhkan banyak tuduhan ya terhadap Binance dalam salah satu tindakan penegakan hukum yang paling signifikan terhadap industri kripto dalam sejarah. Menyusul tekanan hukum yang kuat dari SEC untuk membekukan asetnya, anak perusahaan dari Binance di Amerika Serikat menghapus lebih dari 100 pasangan perdagangan tingkat lanjut, guys. Kepala Eksekutif Bursa Changpeng Zhao juga mendapat panggilan dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia
yang mengharuskannya untuk merespons dalam waktu 21 hari. Sejak saat itu, beberapa klaim kontroversial muncul. Pengacara yang mewakili Binance dan CEO-nya baru-baru ini juga menuduh bahwa ketua SEC Gary Gensler menawarkan diri untuk menjadi penasihat bursa kripto tersebut pada bulan Maret 2019. Semakin seru ya perkembangan dramanya, dan mulai banyak beberapa entitas yang juga menyatakan responnya ya terhadap SEC ini ataupun tindakan-tindakan dari SEC ini. Salah satunya kita lansir dari News BTC. Di sini diinformasikan bahwa perusahaan CRO yaitu Crypto.com ini meskipun ada kekhawatiran ya untuk gugatan SEC, seperti dilansir dari harian News BTC ya, dimana untuk perusahaan dari token CRO yaitu Crypto.com guys, ini juga merasa khawatir ya dengan adanya gugatan dari SEC ini guys. CRO yang merupakan token asli dari blockchain Cronos, sebuah platform open source, interoperable, dan berbasis Cosmos. Pertukaran aset kripto terpusat, stabil meskipun beberapa anggota komunitas mengkhawatirkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC sebagai regulator sekuritas utama di negara tersebut dapat segera menargetkan Crypto.com sebagai pertukaran kripto dan pengembang blockchain. Jadi pada saat artikel ini ditulis ya pada tanggal 8 Juni, CRO diperdagangkan pada harga $0,05 stabil ya dalam 24 jam terakhir terhadap US dollar, Bitcoin, dan juga Ethereum. Penurunan 2 digit dalam 24 jam sebelumnya terjadi kurang dari 72 jam ya setelah SEC menggugat Binance dengan tuduhan telah memfasilitasi perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar dan secara ilegal mengizinkan orang Amerika untuk mengakses platform tersebut. SEC telah mengajukan 13 tuntutan terhadap bursa yang dipimpin oleh Changpeng Zhao tersebut guys. Regulator juga menggugat Coinbase di pengadilan federal di New York mengklaim bahwa seperti Binance, di mana bursa kripto telah terdaftar dan mendapat keuntungan dari perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar guys. Meskipun demikian, tidak ada penyebutan CRO secara tegas ya dalam satu dari dua tuntutan hukum yang diajukan oleh regulator terhadap dua bursa mata uang kripto terbesar. Pada saat yang sama perlu dicatat ya bahwa Crypto.com juga mengizinkan perdagangan sebagian besar token yang dituduhkan SEC sebagai sekuritas yang tidak terdaftar guys. Dalam blockchain Cronos, CRO digunakan untuk membayar biaya gas. Selain itu, karena platform ini menggunakan algoritma konsensus bukti kepemilikan atau proof of stake, pengguna dapat mempertaruhkan atau men-staking CRO dan menerima hadiahnya guys. Selain itu, pengguna dapat mengakses ekosistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi di Cronos dengan memegang CRO. Para pengamat telah mencatat ya bahwa dari semua token yang diklaim SEC sebagai sekuritas, semuanya ini melakukan crowdfunding yang sukses. Selain itu, proyek-proyek yang dituduh menerbitkan sekuritas juga berjanji kepada komunitas masing-masing bahwa mereka akan terus meningkatkan protokol yang mendasarinya melalui pengembangan yang berkelanjutan guys. Jadi dengan ini sebagian dari dana mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemasaran, dan selain itu masing-masing tim ini menggunakan saluran media sosial dan forum seperti Twitter, Discord, dan juga yang lain untuk menyoroti pengunggulan dari protokol masing-masing guys. Penentuan apakah sebuah token memenuhi syarat sebagai utilitas seperti Bitcoin atau sekuritas yang tidak terdaftar ada di tangan hakim. Hingga keputusan dibuat, bursa dapat mengambil tindakan pencegahan termasuk penghapusan aset untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku guys. Jadi semakin ramai ya kekhawatiran yang terjadi atas pernyataan dari SEC ini bahwa sebagian besar altcoin, bahkan altcoin yang bisa dibilang itu cukup besar juga ya untuk kapitalisasi pasarnya, ini merupakan sekuritas guys, dan juga mulai banyak adanya penolakan-penolakan dari entitas-entitas tersebut ya. Kita lanjut informasi berikutnya dari You.Today. Di sini diinformasikan bahwa pemilik dari Sandbox dengan tokennya SAND ya atau SAN yaitu Animoca Brands ini akan fokus pada pelanggan non Amerika Serikat guys. Nah, ini bisa dibilang sebagai respon ya atas tuntutan SEC terhadap Binance kemarin ya. Jadi SAN yang merupakan mata uang kripto utilitas inti dari proyek metaverse terkemuka di dunia, The Sandbox, dan masuk dalam daftar dugaan sekuritas SEC guys, dan inilah yang dikatakan ketua pemiliknya tentang fakta ini guys. Yatsiu dari Animoca Brands mengatakan lebih menekankan pada pasar lain. Menurut artikel dari South China Morning Post, Yatsiu, ketua studio pengembangan Web3 Animoca Brands, akan fokus pada pasar di luar Amerika Serikat. Seperti yang dia kirimkan ya melalui email, di mana Yatsiu sedang mempertimbangkan untuk bekerja di yurisdiksi yang lebih ramah terhadap kripto, termasuk Hong Kong dan Jepang. Pernyataannya mengikuti keputusan dari SEC, di mana pengawas sekuritas utama untuk mempertimbangkan token SAN sebagai sekuritas yang tidak terdaftar guys. Pada saat yang sama, Yatsiu juga menekankan bahwa SAN dan juga The Sandbox merupakan produk yang berfokus pada pasar global, bukan pada satu negara atau wilayah. Seperti yang telah dibahas oleh You.Today sebelumnya, bahwa SEC mengklaim bahwa SAN adalah sekuritas dalam tuntutan hukumnya terhadap dua bursa tingkat 1, yaitu Binance dan juga Coinbase. Dan perlu dicatat ya bahwa mana milik dari Decentraland,
sebagai saingan utama ya dari Sun. Ini juga masuk dalam daftar dugaan sekuritas yang tidak terdaftar ya di SEC guys. Menurut dokumen dari SEC, token Sun bukanlah token tata kelola atau utilitas, tetapi merupakan instrumen penggalangan dana ilegal untuk Animoca Brands dan afiliasinya. The Sandbox diduga mendapatkan $3 juta melalui penjualan pribadi di Binance.com, sementara para peminatnya diarahkan untuk melihat Sun sebagai investasi dan berharap mendapatkan keuntungan dari upaya untuk mengembangkan protokol Sandbox. Ini berdasarkan laporan Xin Mei Shen dari SCMP. Dan tentu saja yang dilakukan oleh Sandbox ini ya, di mana sudah merasa skeptis atau tidak optimis lagi ya untuk memperluas bisnisnya di Amerika Serikat guys, dan mencoba untuk mengembangkan bisnisnya di luar Amerika Serikat. Ini akan lebih seru lagi ke depannya guys, karena di luar Amerika juga banyak potensi-potensi pasar yang lebih gede juga ya kalau kita bandingkan dari Amerika Serikat. Kita tunggu aja apakah nanti saingan-saingan dari Sandbox ini ya, baik Decentraland ataupun project-project metaverse lainnya akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Animoca Brands ini. Kita tunggu aja guys. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Blockworks, dan di sini diinformasikan bahwa Google kini tuh menawarkan pelindungan serangan penambangan kripto guys senilai $1 juta. Ini menarik juga ya. Jadi Google menemukan bahwa dalam 65% kasus yang melibatkan akun cloud yang disusupi oleh peretas ini terlibat dalam penambangan kripto guys. Jadi Google Cloud menawarkan pelindungan hingga $1 juta ya kepada pelanggan tertentu untuk biaya yang timbul akibat serangan penambangan kripto yang tidak terdeteksi guys. Pelanggan Google Security Command Center Premium, sebuah pendeteksi ancaman cyber, berhak mendapatkan perlindungan yang besar ini guys. Philip Bush sebagai pakar keamanan cloud untuk perusahaan riset pasar IDC mengatakan bahwa Google Cloud mengambil langkah maju dengan langkah ini guys. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh Google, dan semoga aja pelindungan yang ditawarkan oleh Google ini bisa membuat semangat lagi ya buat para miner untuk melakukan cloud mining khususnya, karena sudah bisa dibilang tidak perlu khawatir jika nanti terjadi peretasan yang dilakukan oleh para hacker ya ataupun para pencuri kripto ini guys, karena sudah ada jaminan perlindungan aset yang ditawarkan oleh Google ini. Keren kan? Dan informasi yang terakhir kita lansir dari Crypto Briefing. Di sini diinformasikan bahwa USDC ini kan diperkenalkan pada blockchain Arbitrum sebagai solusi penskalaan lapisan kedua dari Ethereum guys. Nah ini menarik ya. Jadi stablecoin Circle yang memperluas jangkauannya ke 9 blockchain ini memanfaatkan ekosistem Arbitrum dan meningkatkan transfer likuiditasnya. Circle menghadirkan USDC di Arbitrum sebagai solusi penskalaan layer 2 terkemuka di Ethereum, menjadikan Arbitrum sebagai blockchain ke-9 yang memperluas dukungan untuk USDC. Menurut pengumuman resmi dari Circle guys. Fungsi yang baru diaktifkan ini memungkinkan bisnis yang menggunakan Circle untuk menukar USDC dengan mudah di seluruh rantai yang didukung, menghindari biaya dan jeda waktu yang biasanya terkait ya dengan transaksi yang menjembatani guys. Penggunaan USDC asli dari Circle di Arbitrum ini akan mempertahankan rasio 1:1 ya dengan USD, dengan Arbitrum merilis USDC yang dijembatani yang disebut USDC-E yang tidak dikeluarkan oleh Circle. Rencana sedang dilakukan untuk mentransisikan likuiditas dengan lancar dari USDC-E ke USDC dari waktu ke waktu guys. Nah ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa implementasi dari USDC yang akan diperkenalkan ya pada jaringan Arbitrum ini guys, dan tentu saja ini akan membuat semakin luas untuk pairing dari USDC itu sendiri guys ya, dan ini akan semakin membuat ekosistem dari stablecoin USDC ini semakin berkembang dan bisa bersaing ya baik dengan BUSD ataupun untuk USDT dari Tether guys. Ini akan menarik banget. Dan untuk sementara hari ini cukup untuk informasinya, dan seperti biasa kita menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar guys. Nanti kita akan ngobrol banyak ya tentang beberapa informasi yang tadi, dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.